Halo guys, welcome back to my channel. Ya bener, Romeo Motovlog. Di video kali ini gue mau reading santuy sambil ngebahas Honda CBR gue ini setelah pemakaian kurang lebih 1 tahun dan kilometernya udah 12.000 sekian, 12.300an lah ya. Dalam setahun ini motor ini udah bolak-balik touring ya, Sumatera Jawa. Jadi benar-benar kilometernya ini udah agak lumayan jauh, karena emang kalau misalkan di Jakarta sih paling deket ya, cuman kalau dipakai buat mudik atau ya main kemana itu emang agak terlalu jauh, jadi kilometernya agak sedikit boros. Padahal motor belum ada 1 tahun tapi udah 12.000 aja ya. Gue juga nggak tahu ternyata gue udah melanglang buana sejauh 12 km bersama si CBR merah gua ini ya. Dulu ini gua beli sekitar tahun 2023, jadi sekarang 2024. Apakah 2024 CBR bakalan ada versi terbarunya? Ya kita lihat aja ya kabar terbaik dari pabrikan Honda buat ngelanjutin atau tahun ini bakalan prek dulu atau libur dulu buat ngeluarin seri CBR yang 150R ini, karena emang motor ini belum terlalu lama ya, 2023 itu aja bulan apa gitu gue lupa. Kita belok kanan dulu lah ya. Ya seperti inilah situasi kondisinya Jakarta sekitar jam 2 dan ini panasnya pol. Gue pakai celana pendek. Udah lah ya. Dan wow, hari ini video gua yang terbaru juga udah upload, tinggal gua publish aja. Jadi jangan lupa ya, tonton video-video terbaru gua, siapa tahu bermanfaat buat kalian semua. Ini ada patung kuda keren coy. Kita belok kiri lah ya. Ini gue sedikit agak ngebut kali ya, soalnya panas banget dan gue udah ditungguin orang, jadi kita tidak bisa membiarkan orang lain menunggu diri kita, karena diri kita ini hanya seonggok daging yang dilapisi kulit. Kita bukan anak jenderal ya, jadi kalau misalkan ditunggu orang itu ada rasa nggak enak. Jadi kita agak sedikit ngebut hari ini ya, nggak terlalu lah ya, nggak nyampe 200 km per jam juga. Sambil ngebahas gimana sih dalam setahun ini CBR yang gua pakai, apakah ada keluhan atau ada kekurangan atau bahkan ada kelebihannya ya. Gua bakal bahas sedikit tentang CBR gua ini ya di video ini. Jadi kalian simak nyampe akhir biar nggak ketinggalan informasi penting yang mungkin kalian butuhkan, karena kalian lagi ngincer nih motor idaman di kelas 150 cc. Kan ada dari Suzuki ada GSX, Yamaha ada R15 series yang V4 tentunya, dan di Honda ada CBR K45R ini. Ya dulu kan kenapa gua milih CBR ini, karena harganya lebih terjangkau, kemudian tampilannya juga oke banget. Sebenarnya gue sih kepengen yang R15 yang V3 ya, cuman pas itu harganya wow melanglang buana dan melambung tinggi ya. Kemudian gue yang V4 nggak terlalu suka, jadi ya gimana akhirnya gue putusin buat beli yang CBR ini aja. Kayaknya kita bakalan lewat bawah aja, soalnya biasanya di atas itu rawan banget polisi ya, jadi kita nyari aman aja cuy. Ya di samping harga, model dan segala macam, soalnya kan dulu gua belum terlalu paham ya tentang CBR gua ini. Gua juga nggak banyak nyari informasi. Ya gua kira mah produk Honda itu bakalan bagus semua, karena udah beberapa motor nih dari pabrikan Honda juga, kayak Beat Carbo gua, kemudian ada Vario. Wow, dan tetangga-tetangga, saudara-saudara juga rata-rata pakai Honda ya, dan bagus-bagus saja dari zaman Supra, Legenda, wah pokoknya Karisma, masih banyak lagi lah, banyak banget orang yang pakai pabrikan Honda, makanya gue tertarik. Kemudian harganya lebih terjangkau daripada R15 yang V3 ataupun V4, itu harganya udah bener-bener nggak ngotak lah.
Kalau misalkan seri standar dari CBR ini sih masih di bawah 40 ya, 37, 38 apa berapa gitu, tergantung kalian daerah mana. Kondisinya gak terlalu padat, cuman masih enak aja lah ya guys ya. Oi. Tapi gua nggak tahu beruntung, nggak tahu apes lah ya, gua dapet yang CBR K45R tricolor. Ada warna merah, ada biru, kemudian velgnya udah warna emas, jadi gua nggak perlu repaint lagi lah ya. Kemudian velg standar yang dicat itu pasti kualitasnya bakalan lebih bagus guys. Dan gua udah ABS, jadi motor gue ini adalah seri tertinggi di seri CBR 150 K45R ini guys. Jadi harganya itu paling mahal ya di kelasnya, di kelas CBR maksud gua. Sebenarnya sih dulu ada pilihan ya yang non ABS, cuman gue nggak suka warnanya karena hitam dop. Gue kepengen tuh warna yang cerah-cerah gitu loh. Kalau misalkan ada putih, gue beli deh warna putih. Cuman CBR nggak ngeluarin warna putih ya di seri ini. Cuman ada hitam dop ya, sama merah kayak gini nih, racing red namanya kalau nggak salah. Tapi kan ini yang tricolor, jadi warna putihnya nggak mendominasi. Belok kiri dulu lah ya, kita mau jalan pulang setelah ya main-main aja gue sih. Wow. Sebenarnya semalam gue juga udah bikin video tentang CBR ini, tapi nggak tahu kenapa ya tiba-tiba gue masukin ke handphone, nggak bisa kebaca memorinya ya, kayak gitulah. Kadang-kadang kita udah capek-capek bikin video tapi ada aja masalahnya, yang mic nggak kedengeran, yang tombol rekamnya nggak diklik, masih banyak lagi lah pokoknya. Dan gue udah hampir menikmati semua, jadi ya gue udah mulai terbiasa ya kalau misalkan emang videonya nggak bisa ya udahlah. Awal-awal sih gue sebel guys, gue udah capek-capek ngoceh ya nggak jadi video, waduh nggak banget pokoknya. Ini udah hampir setengah 3 dan masih panas banget, heran ya, tiba-tiba bentar lagi kayaknya mendung banget nih. Jakarta emang lagi kayak gitu sih, tiba-tiba mendung, tiba-tiba panas banget. Ya balik lagi ke pembahasan setelah gue 1 tahun pakai CBR ini. Jadi banyak banget yang sebenarnya nggak terlalu cocok di gua, tapi nggak tahu di kalian ya. Kalau misalkan kalian emang pro dengan analisis gua tentang CBR gua ini, atau kalian yang kontra, kalian bisa sharing aja di kolom komentar, siapa tahu gue salah lah ya. Jadi yang pertama itu dari gear guys, karena ya kalau misalkan gua kan ada XSR ya, gear standarnya itu enak guys, nggak terlalu berisik banget ya. Kemudian nggak setiap minggu gua harus setel, setiap gua habis agak kenceng dikit tiba-tiba rantainya kendor dan gua harus setel, jadi itu bikin capek banget ya. Nyampe baut as gua itu udah nggak karuan karena setiap saat gua harus setel rantai, makanya gua ganti. Tapi kalau misalkan produk Yamaha itu enggak guys, ini produk Honda. Waduh gimana sih kalau misalkan kita ganti pun kita bakalan nambah budget ya. Gua ganti merek TK Racing ya, full depan belakang plus rantai itu sekitar 500 ribuan. Jadinya ya dikumpul-kumpulin kayaknya kebeli R15 sih. Ya kemudian di samping dari gear setnya yang berisik banget, catnya juga amit-amit guys. Jadi dia kena angin aja kayaknya bakalan lecet ya, soalnya kesenggol dikit lecet. Jadi catnya itu wah gimana ngomongnya, catnya itu jelek banget, asli parah pokoknya. Gue sih nggak tahu ya, kayak Suzuki sama Yamaha kayak gitu juga di sport 150 cc nya atau enggak. Cuman Honda ini nih, CBR gue ini nih bener-bener bodinya itu wah anjir. Aeroknya mental cuy, bodinya itu ringkih banget guys. Udah gitu ya, pas gue dulu bawa kardus bagian belakang, gue taliin kardus, anjir nyampe baret-baret kayak gitu. Wah parah pokoknya di bagian catnya. Kayaknya suatu saat kalau misalkan memang udah parah banget bakalan di repaint ya, cuman gue nggak tahu kapan lah. Udah gitu bodinya juga tipis banget, setipis tisu.
jadi rawan patah. Kalau misalkan kalian mau bongkar-bongkar bodinya sendiri itu agak berhati-hati ya. Di samping harganya yang lumayan mahal, juga rawan banget patah bodinya, gua heran dah. Soalnya kalau misalkan kita ngaca pada produk Honda zaman dulu tuh bagus-bagus banget ya. Wih, ada R15 nih, nggak laku-laku kayaknya tuh yang dipajang yang warna kuning. Ya, kemudian yang nggak suka lagi itu di bagian armnya guys. Gue kemarin kepikiran pengen ganti arm ya, arm belakang dengan yang custom. Gue sih udah DM beberapa bengkel ya di Instagram, gue lihat-lihat, terusan dia juga punya YouTube juga, jadi gue bisa lihat review dengan video panjangnya tentang ganti arm segala macamnya. Banyak pilihannya ya guys ya. Ternyata kalau misalkan kita mau ganti kaki-kaki CBR ini, kemarin gue DM itu sekitar 20 sampai 30 juta. Wow, kalau misalkan ganti armnya aja itu sih sekitar 1 jutaan. Cuman kalau misalkan nggak mau nanggung ya, ganti velg sekalian, ganti pengereman, ganti shockbreaker, ya itulah masih banyak banget PR-nya. Kalau misalkan gua mau kaki-kakinya mau lebih dari apa yang gua pikirkan, itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 juta udah dapat part-part yang berkualitas banget sih. Cuma yang nggak tahu kapan lah, anjir gua kayak apa ganti kaki-kaki doang sampai segitu. Tapi kalau nggak diganti, menurut gue tampilannya jelek banget ya. Jadi gue bakalan galau nih suatu saat deh kalau gue punya rezeki lebih lah ya, mungkin bakalan gue ganti. Tapi kalau misalkan gue ganti arm aja itu kayak agak kurang kalau misalkan gue nggak ganti velg. Soalnya velg ini ukurannya lebih kecil daripada kayak R15 guys. Wah, macet coy. Oke guys, kita lanjut ya. Kalau misalkan gue cuman ganti arm doang nggak ganti ban, itu juga jelek. Karena kalau misalkan dilihat ya, ini kan sport fairing. Kalau misalkan kalian cek lebar velg dari Yamaha itu bakal lebih lebar daripada ini. Padahal kita pakai ban yang sama, cuman dia velgnya lebih lebar. Kemudian dilihatnya itu bener-bener mogeluk banget guys. Jadi kurang banget ya, sayang banget Honda ngeluarin velg yang ukurannya padahal beda tipis buat sama punyanya Yamaha, tapi itu sangat berpengaruh. Jadi untuk next kalau misalkan tahun ini ada seri terbaru dari CBR, mungkin itu diperhatiin ya, dari arm kemudian dari velg agak lebih dilebarin. Jadi kita sebagai apa namanya, kita sebagai pecinta produk Honda itu sangat terpuaskan deh. Tapi kalau misalkan kayak velg kayak armnya diganti yang lebih bagus, kayaknya harganya sih bakalan lebih naik ya. Soalnya ya mungkin bakalan ada tambahan material atau part-part yang digunakan kayak L15, tampilannya kayak gitu, harganya juga paling mahal. Itu wajar karena tampilannya tuh asli guys, keren banget. Nah, masalah lain yang baru-baru ini gue temuin ya di CBR ini, ternyata dia komstirnya itu nggak terlalu kuat guys. Padahal gue kira ya ini kan udah upside down ya, itu bakalan nahan guncangan yang kalau misalkan kita kayak gini nih, kayak kita kena lubang atau kenapa, itu pasti bakalan lebih nahan kebandingan yang teleskopik ya. Ternyata nggak juga guys. Ini ya jujur aja, sebenarnya gua mudik ke Lampung dan itu nggak terlalu kena lubang ya. Kalian bisa lihat di video touring gua itu ya, itu kan nggak terlalu kena lubang ya. Tapi pas arus balik ke sini tiba-tiba stangnya alot guys. Jadi itu harus di setel lagi ya. Bagi gua kayak minus banget anjir, baru 12 km gua harus ngutak-atik di bagian komstirnya. Ya mungkin apes-apesan kali ya, ada juga yang udah ngantem berapa lubang tapi tetap aman. Tapi motor gue ini waduh parah pokoknya. Ya mungkin sih ada beberapa lagi ya keluhan tentang CBR gue ini setelah 1 tahun gue beri 2023 dan sekarang udah Januari 2024. Dan gue belum nemuin yang baru lagi. Kalau misalkan kalian memang bermasalah sama bodinya yang gampang lecet, itu kalian tinggal tutup pakai skotlet bening aja, itu sudah sangat membantu. Tapi resikonya kalau misalkan lama nggak dicopot, lemnya itu bakalan ketinggalan dan nempel. Kemudian ngebersihinnya agak PR guys, dan ngebersihinnya itu nggak boleh kita pakai bensin karena catnya bakalan luntur ya. Jadi kita ngebersihinnya itu ya minimal pakai
minyak kayu putih. Gua kemarin juga kayak gitu guys. Ini kan tank-tank kayak gini kan nggak lecet karena gua lapisin ya. Jadi kemarin gue bongkar pas di Lampung, terus gue pasang lagi, ternyata lemnya ketinggalan. Mungkin gara-gara gue belinya yang murahan kali ya, tapi emang harganya rata-rata segitu ya, nggak ada yang mahal banget. Gue juga nggak ngerti deh, besok gue bakalan cari infonya lagi tentang dunia perskotletan ya. Ya sekian dulu guys video dari gue hari ini ya, kurang lebihnya gue mohon maaf. Dan bagi kalian yang lagi nyari motor impian, mengincar CBR ini jadi salah satunya, ya kalian perhatiin dulu lah ya kekurangannya setelah gue pakai 1 tahun. Overall sih aman-aman aja ya, dari mesin segala macem. 12.000 km gue masih aman aja, nggak bunyi klotok-klotok segala macem ya, semoga tidak. Wow, ini ada apa nih? Gue kira ada berantem. Wah, nyebrang enak banget orang kaya ya. Nggak ada tuh cepet-cepetnya kayak orang miskin. Ya siapa tahu video gue bisa jadi referensi kalian ya, sangat bagus banget, bisa membantu. Dan ya gue akhiri aja vlog gue hari ini, kurang lebihnya gue mohon maaf. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe agar gue lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye bye, stay tune terus di Romeo Moto Vlog.